Selesai dari Paisnawan, balik dulu ke Magelang, nyuci baju. Besar kembang mat. Ya, dia bukan ke kanan, malah ke Malioboro. Terus sejauh 1 kilometer. Udah disuruh ke kanan malah ke kiri. Kami menemukan rute yang lebih cepat lewat Jalan Magelang, Jalan Ya, dia Magelang, mau ke kanan. Jalan Semarang, Yogyakarta yang menghemat waktu. Mumpung di Malioboro yo, jalan-jalan. Mulai saya pakai bajai. Lain kali. Kiri mat. Parah. Emang parah lumet. Dia nggak Dia nggak pernah baca. Sama di jalan tuh begitu, nggak pernah baca. Pokoknya udah jalan aja gitu, udah kayak air di kali. Pagi teman-teman. Belum. Itu udah jalan. Bang dari tadi makanya gue dari tadi. Lah, ayo lanjut. Lanjutin. Pagi teman. Sekarang rute kita mau ke Semarang. Alhamdulillah daerah Jogja dan sekitarnya udah selesai. Sekarang lanjut ke Semarang. Di daerah mana saya tahu, baru dikirim alamatnya. Kurang lebih perjalanan 2,5 jam. Dari Semarang kemana lagi nih? Dari Semarang kita tadi dapat inbox nih. Kalau ke Pekalongan udah pasti Pekalongan, cuma tadi ada yang masuk lagi Kendal. Baru nanya doang, cuma nggak tahu nanti kita follow up jadi apa enggaknya ke Kendal. Kalau yang ke Pekalongan kita udah pasti. Jadi ikutin terus tour and service kita di YouTube channel. Oke. Sampai ketemu kota berikutnya. Oke, udah masuk Semarang. Sampai lokasi sekitar 11 menit lagi. Udah dekat dari sini.
Oke, ini udah mau sampai lokasi, tapi jalannya ditutup karena ada perbaikan jalan. Kita tunggu ada yang jemput. Oke, kita udah sampai lokasi. Gak apa-apa, terus Disolder ya? Nggak tahu. Habis sebenarnya. Cabut aja. Terangin dah. ada yang salah masang. Kalau digituin doang Kabel nggak boleh, harusnya disolder. ini kabel dari tabung ya teman-teman. Nah, sebenarnya untuk penyambungan kabel yang dari tabung, kabel merahnya atau enggak kabel anoda, itu sebenarnya nggak bisa disambung begitu aja karena arus listrik dia tuh tinggi. Jadi kalau untuk di power besar itu kemungkinan bocor. Nah, itu yang menyebabkan jadi kalau bisa, ini kan yang dari tabung SPT itu udah disediain ya. Nah, kalau bisa ini dipakai nih, fungsi dia itu untuk supaya di penyambungan itu padat. Ini kita buka dulu ya, kita lihat ini kemarin cara pemasangannya disolder apa enggak. Ini pas kita buka nggak disolder ya, cuma disambung gitu aja ya. Alhamdulillahnya ini nggak bocor. Oke, kalau gitu kita benerin aja ya. Mat, Oke, ini operator ya. Siapa? Jenengnya Mas? Bagus. Bagus. Saya Daniel. Oke, siap. atasan bagus. Nah, ini juga kalau diperhatiin masang tabungnya kurang pas ya. Nah, jadi ini belum dicek aja nih masuknya dari mana airnya. Ini kan kalau keterangan di tabungnya water outlet, jadi ini harusnya air keluar dari sini, berarti air masuk dari sini, water inlet. Nah, posisi tabung yang benar, kalau water outlet itu posisi ininya nih, posisi apa nih namanya, keluar air, ini harusnya posisinya di atas. Nah, yang benar posisinya begini. Nah, yang inletnya posisinya di bawah. Kalau posisinya seperti ini, nanti air yang masuk ke tabung tuh dia nggak sempurna ya. Biasanya masih ada gelembung, dia nggak rapet nih. Pinggir-pinggir ini pasti ada gelembung. Kalau pas outnya itu dia posisinya di bawah, sirkulasinya nggak deres. Jadi yang benar posisinya seperti ini. Ini proses sambung ulang kabel. Nah, tadi kurang tepat ya pemasangannya, tuh salah dan nggak disolder.
Alikmennya lari. Belakangnya nggak tepat di tengah. Ini kita set. Cara setting alikmen, kalau head laser di posisi yang paling jauh, yang di setel, mirror kedua, ini mirror 2 ya, mirror 1 di depan tabung, itu mirror 1, ini mirror 2, mirror 3 di head laser. Nah, kalau dalam posisi jauh yang di setel mirror 2. Tadi kurang banget. Nah ini setel yang bagian ini dia untuk kanan kiri ya. Kalau yang atas ini buat naik turun, nanti kan cross bentuknya. Kalau di posisi terjauh lasernya sudah di tengah, kita deketin ke mirror lensa mirror 2. Nah ini ditembak. Nah ini belum, mirror kedua belum tepat di tengah. Nah posisi head di posisi ini yang di setel lensa mirror nomor 1. Ini posisi head di dekat mirror 2 sudah di tengah, balikin lagi ke posisi jauh. Ini tembak lagi. Nah, ini kalau berubah lagi, setel lagi yang mirror nomor 2. Pindahin mas. Pindahin mas. Pindahin mas. Nah, kalau udah di tengah, balikin lagi, deketin lagi ya.
setel lagi. Ini belum tengah nih, setel lagi yang mirror 1. Kalau ini udah tengah, dicek lagi, balikin yang posisi jauh lagi sampai benar-benar dua sisi ini tengah semuanya. Turun gak sampai banyak. Lagi ini udah tengah, balikin lagi. Nah ini udah pas, berarti alektonnya udah tepat semuanya. Harusnya kalau mesin normal di setel bagian sini aja, nanti setiap sudut udah tepat di tengah. Turunin dulu itu, Mas. Nah udah lepas dah. Oke, udah cukup. Kalau beda sedikit nggak masalah, toleransi itu yang penting jangan terlalu jauh. Nah sebelum cek fokusnya, kita cek dulu lensanya ya. Biasanya sih kotor. Kotor, ada tisu sama tisu atau nggak kapas? ada kapas, alkohol. Nah ini kotor banget ini, makanya hasil cuttingnya harusnya tuh cepat ya buat matang. Ini jadi lambat ya, faktornya gara-gara ini. Ini bisa dilihat lensanya kotor banget ya. Yang benar tuh maintenance harian lensa tuh harusnya setiap hari, apalagi kalau mesinnya dipakai kerja terus. Jadi setiap selesai kerja dicek, kalau kotor langsung dibersihin, jangan nunggu besoknya, segera dibersihin. Ini saran saya kalau bersihin lensa pakai kapas sama alkohol 70%. Karena kalau pakai cotton bud atau tisu dan yang lainnya bisa nyebabin lensa tuh baret. Nah, nanti kalau lensanya rusak, baret itu hasil tembaknya juga, hasil tembak, hasil potong melambat ya, nggak maksimal kerjanya.
kenapa saya menyarankan bersihin lensa tuh setiap hari ya. Ya karena ini nanti kalau nggak dibersihin setiap hari ya jadinya gini nih, Enteng. kerak-kerak gini nih, kotorannya susah dihilangin. Nah kalau udah susah dihilangin, maunya tuh bersihinnya tuh diteken keras, kasar ya, ya akhirnya nanti baret. Nah itu salah satu penyebab lensa, semua lensa ya, lensa fokus, lensa mirror itu baret ya, penyebabnya ini jarang dibersihin. Sekalinya mau dibersihin udah berkerak seperti ini. Nah kalau udah berkerak seperti ini ya udah, maunya tuh bersihnya ditekan-tekan ini, karena kalau nggak ditekan nih susah hilangnya keraknya. Nah saran saya buat teman-teman yang pakai mesin laser, saran saya kalau untuk perawatan lensa setiap hari ya. Pokoknya setiap habis buat kerja dicek, kalau kotor langsung bersihin. Ini kan agak susah nih udah bersihinnya. Jadi harus ditekan. Kalau terus-terusan ditekan gini bisa baret. Nah kalau setiap hari dibersihin, nggak perlu ditekan, diolesin pakai kapas, alkohol kapas, dilap pelan gini aja tuh dia udah hilang kotorannya.